Khabbab ibnul Arad ditambah orang yang al-mustad'afina, orang yang lemah, yang dari semenjak beliau kecil itu, bapak dan ibu, ini Khabbab ibnul Arad sudah jadi tawanan, dia ditawan, lalu dibeli oleh seorang ibu-ibu daripada orang kafir, beli. Ketika dijual ini tawanan yang masih kecil namanya Khabbab ibnul Arad, dibeli oleh seorang ibu namanya Ummu Anmar. Setelah dibeli, dijadikan budak, ketahuan kalau dia ini beragama Islam, maka hampir setiap hari dia dibakar dengan besi yang panas. Jadi dikenali dalam sejarah Islam, sahabat Rasul alladzina uzibu liyatruku dinal Islam, sahabat yang nyaris setiap hari disiksa agar keluar dari agama Islam. Di antara mereka Khabbab ibnul Arad yang kita sedang buka sedikit riwayat hidupnya. Sehingga ketika beliau meninggal dunia pun pada usia ke-73 tahun, yang nyolati jenazahnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah selesai solati jenazah, Sayyidina Ali angkat tangan doa, rahimallahu Khabbaban, ya Allah kasih sayangilah Khabbab, aslama raghiban, masuk Islam di waktu awal-awal permulaan adanya Islam, wahajara ta'ian, disuruh Nabi hijrah, dia lanjut hijrah, wa asya mujahidah, hidupnya penuh penderitaan perjuangan, wabtulia fi jismihi halala ahwala, dan selalu ditimpa musibah tubuhnya dengan beragam dan bermacam-macam siksaan oleh majikannya. Jadi tubuhnya tuh hancur. Setelah masuk Islam, setelah bebas, setelah majikannya mati, itu Khabbab bin Arad selalu kumpul sama Rasulullah SAW. Ya, tubuhnya tuh sebagian hancur karena selalu disiksa sama majikannya. Pada suatu hari Khabbab bin Arad dipukul kepalanya dengan besi yang panas. Dia lari kepada Rasulullah. Dia mengeluh, ya Rasulullah, alangkah beratnya Islam. Sampai hari ini saya sudah merasakan siksa majikan saya. Maka Rasul langsung berdoa, Allahumma ansur Khabbaban, ya Allah tolonglah sahabatku yang bernama Khabbab. Didoain sama Rasulullah. Pas dia kembali ke rumah majikannya, tiba-tiba majikannya kepalanya sakit, pusing yang sangat berat, sampai teriak-teriak seperti anjing. Sampai dia panggil nih budaknya yang bernama Khabbab, wahai Khabbab, ambilkan saya obat. Dikasih obat, dia minum obat, tambah sakit kepalanya. Wahai Khabbab, tolong kau pukul kepalaku dengan kayu. Dipukul dengan kayu, nggak sembuh. Akhirnya kata majikannya, coba kau pukul aku dengan besi panas. Akhirnya dipukul sama Khabbab ibn al-Arad dengan besi yang panas. Ketika dipukul, saat itu meninggal dunia. Akhirnya bebas, hijrah bersama Rasul ke kota di Madinah. Itulah sedikit biografi daripada Khabbab ibn al-Arad yang akan kita baca hadisnya daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Gala hajar nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Khabbab ibn al-Arad, saya keluar hijrah bersama Rasul dari Mekah ke Madinah. Naltamisu wajhallahi ta'ala, di mana kami keluar itu ikhlas, hanya berharap pahala dari Allah. Fawaqa'a ajruna 'ala Allah, maka kami yakin Allah pasti akan memberikan pahala itu. Faminna man mata, di antara kami daripada sahabat Rasul ada yang meninggal dunia. Walam yakul min ajri syai'a, tapi belum menikmati hasil pahala apapun, maksudnya belum mendapatkan apa-apa, belum dapat ghanimah peperangan, dari Mekah disiksa, dicambuk,
diazab, diusir, meninggalkan keluarganya. Di tengah jalan sudah ada yang meninggal dunia, belum dapat menikmati kenikmatan di dalam Islam. Pembebasan belum dapat, ghanimah belum dapat. Jadi kata Khabbab ibn al-Arat, di antara kami ada yang meninggal dunia belum mendapatkan ya hasil daripada ajrihi. Di sini bukan pahalanya, tapi kenikmatannya di dunia. Syai'a, sedikit pun. Minhum, contohnya nih, kata Khabbab ibn al-Arat, dikasih contoh nih, Mus'ab ibnu Umair. Salah satu contohnya sahabat yang hijrah dari Makkah ke Madinah, belum dapat kenikmatan di dalam Islam, pembebasan apapun belum dia dapat, ghanimah apapun belum dia terima. Khabbab cerita contohnya itu Mus'ab bin Umair. Nah, ini sahabat Rasul lagi, namanya Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Gutila yauma Uhud. Mus'ab bin Umair ini terbunuh pada perang Uhud. Watarakan namiratan, meninggal dunia nggak ninggalin apa-apa kecuali namirah. Namirah itu kain yang terbuat dari bahan wol, nggak ninggalin apa-apa kecuali hanya namirah, kecuali kain wol itu. Fakunna, yang mana kita itu idza ghattaina, ketika Mus'ab bin Umair meninggal dunia, kalau kita tutupi jenazahnya yang gugur di medan pertempuran Uhud, kalau kita tutupi dengan kain namirah tadi, ghattaina biha ra'sahu, kalau kita tutup kepalanya, badat rijlahu, maka kakinya nongol kelihatan, saking pendek tuh kain. Ini semua susah nih, sahabat susah hidupnya. Mus'ab bin Umair ini saudara waktu meninggal dunia nggak ada yang bisa nutupin, dipakai untuk nutupi jenazahnya kecuali kain namirah yang dia punya pendek. Kalau kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kalau kakinya ditutup kepalanya kelihatan. Ini maksudnya saking miskinnya, saking susahnya. Mus'ab bin Umair ini perlu kita ketahui, beliau meninggal dunia tahun ketiga hijrahnya Rasul. Jadi nggak lama dari Rasul hijrah ke Madinah, 3 tahun Mus'ab bin Umair meninggal pada usia 40 tahun. Mus'ab bin Umair bin Abdi Manaf. Mus'ab bin Umair bin Abdi Manaf. Jadi Umair kakak beradik dengan Hashim, kakeknya Rasulullah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah ini Mus'ab bin Umair bin Abdi Manaf. Jadi Umair sama Hashim adik kakak. Ini Mus'ab bin Umair saudara orang Mekah, kaya raya, bangsawan, anak muda yang paling gagah di kota Mekah, bajunya paling mahal. Yalbas ahsana thiyab, bajunya yang dia pakai yang orang nggak mampu pakai. Wa yata'attar bi ahsanil utur. Itu Mus'ab bin Umair dulu di Mekah kalau pakai minyak wangi yang paling mahal yang orang nggak bisa pakai. Saking kayaknya tuh Mus'ab bin Umair. Rajulan mutrafan, kalau bahasa hadis itu disebut seorang yang hidupnya sangat bergemilang dengan harta, seorang yang hidupnya sangat istimewa, kaya raya, bajunya bagus, hartanya berlimpah, minyak wanginya bagus. Waktu meninggal dunia nggak bawa apa-apa, sampai buat nutupin jenazahnya aja nggak ada tuh kain kapan, cuma namirah. Ini sorban kita masih panjang nih, ini namirah lebih pendek kayak taplak. Kalau ditutupin jenazah, kepalanya ditutup, kakinya nongol. Kalau kakinya ditutup, kepalanya kelihatan, sehingga Rasul nangis. Ingat itu Mus'ab bin Umair dulu di Mekah, dia sangat bergemilang dengan harta. Ketika masuk Islam, rahasia, diam-diam
Jangan sampai ibunya tahu, jangan sampai kaumnya tahu. Masuk Islam tuh Mus'ab bin Umair dulu di kota Mekah. Ketika ketahuan, dipenjara bertahun-tahun. Ketika dia bisa membebaskan diri, Rasul suruh hijrah ke Afrika. Ke Afrika nih, ke Habasyah. Maka Mus'ab bin Umair pergi tuh ke Habasyah. Balik lagi ke kota Mekah dari Afrika, dari Habasyah. Rasul kesian dengan Mus'ab bin Umair, takut disiksa sama keluarganya. Kata Nabi, kalau begitu sekarang kamu pergi hijrah ke Yathrib, kamu berdakwah, ajarin orang baca Quran. Dipilih sama Rasul 12 orang, diantaranya Mus'ab bin Umair, untuk berdakwah di kota Yathrib. Yathrib itu Madinah. Belum jadi Madinah, namanya masih Yathrib. Jadi sebelum Rasul ke kota Madinah, yang berdakwah di Yathrib itu di Madinah, ini Mus'ab bin Umair. Makanya ketika Rasul sampai ke Madinah, disambut sama orang Ansor Madinah, itu hasil dakwahnya Mus'ab bin Umair. Jadi suruh sama Nabi, kamu pergi ke Madinah, ke Yathrib, kamu ajarin di sana orang baca Al-Quranul Karim. Sampai meninggal di kota Madinah pada perang Uhud ini. Tugasnya Mus'ab bin Umair kalau perang disuruh sama Nabi pegang bendera. Jadi saat perang Uhud, Mus'ab bin Umair pegang bendera. Tiba-tiba ada yang tebas tangan kanannya, disambut dengan tangan kiri megang pedang. Nggak lari ini, tangan kirinya ditebas dengan pedang. Dia berusaha memeluk tiang bendera yang dia bawa dengan dua sikunya. Tiba-tiba ada yang nombak dadanya dia, akhirnya gugur sebagai syahid di perang Uhud. Ketika gugur nih para syuhada Uhud, udah dituruni, udah ditutupin jenazah-jenazahnya, tiba pada Mus'ab bin Umair, nggak ada kain kafan yang bisa nutupi kecuali Namiroh ini. Maka Nabi nangis. Subhanallah. Di mata dunia, di mata manusia mungkin nggak ada apa-apa, meninggal dunia nggak bawa apa-apa. Tadinya enak hidupnya, gara-gara masuk Islam jadi susah. Ini mata manusia biasa, tapi di hari kiamat dia jadi seorang raja yang hidupnya penuh dengan keistimewaan berkat zuhud dan keikhlasannya di dunia. Kita lihat ke hadis, fakunna idza ghattayna biha ra'sahu, itu mana kami kalau tutupi ra'sahu kepalanya, badat rijlahu, maka nampak dua kakinya. Wa idza ghattayna biha rijlahihi, dan jikalau mana kita tutupin kakinya, bada ra'suhu, maka kepalanya kelihatan. Masya Allah. Fa amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nughtiya ra'sah. Lalu kata Nabi, ya sudah, daripada kaki yang kelihatan, daripada kepala yang kelihatan, lebih baik kaki yang kelihatan. Tarik itu kain, tutupi mukanya. Wa naj'ala ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Lalu kami letakkan, kami tutupi di bagian kakinya rerumputan. Rumput idkhir itu rumput yang ada wanginya. Jadi kakinya ditutupin dengan rumput-rumputan. Masya Allah, subhanallah. Wa minna man aina'at lahu thamaratuhu, dan di antara kami para sahabat ada yang sudah bisa mengambil kenikmatan di dalam Islam. Ikut perang, dapat ghanimah, punya saudara kaya raya orang Ansor, punya rumah, punya unta, punya keluarga, ya. Fahuwa yahdibuha, yang mana mereka itu saling menikmati keberkahan dalam Islam. Jadi ada dua sahabat, ada yang meninggal dunia belum menikmati enaknya Islam, keburu meninggal dunia. Ada sahabat yang sudah menikmati nikmatnya dalam agama Islam saat itu di kota Madinah. Muttafaqun alaihi al-Bukhari wa Muslim. Sepakat hadis ini oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Hadis yang selanjutnya, wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu an, dari sahabat Rasul yang bernama Sahl bin Sa'ad
As-Sa'idi, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Gala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, lau kanatid dunya, seandainya saja dunia, ta'dilu, bisa menyamai, indallahi, kadarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, janaha ba'udatin, seukuran sayap nyamuk saja, masago kafiran, maka sekali-kali pun orang kafir tidak akan bisa meminum minha syarbata ma'im, daripada dunia walaupun hanya seteguk air. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis dibawa oleh Imam Sahal bin Sa'ad. Imam Sahal ini sahabat Rasul salawatu rabbi wassalamu alaihi, yang umurnya panjang sampai pada usia 99 tahun. Ketika Khalifah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini sahabat yang bernama Sahal ini masih hidup, umurnya panjang 99 tahun. Sampai pada zaman Muawiyah masih hidup, sampai akhirnya dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Ini Sahal bin Sa'ad ketika jumpa dengan Rasul, dia masih kecil. Waktu Rasul meninggal dunia, umurnya Sahal masih 15 tahun. Ya. Waktu Nabi meninggal, umurnya Sahal ini masih 15 tahun. Tapi ukuran sahabat itu nggak ngikutin umur. Kalau ada seorang ibu melahirkan anak, langsung dibawa itu anak menghadap Nabi, Nabi jumpa dengan dia secara nyata, lalu Nabi meninggal, dia jumpa dengan Nabi walaupun hanya sesaat saja, dia termasuk sahabat. Man ijtama bin nabi mu'minan wa mata 'alal ardi mu'minan lahdatan, walaupun dia sebentar saja kumpul sama Nabi, ketemu sama Nabi, dia beriman pada Allah, walaupun sesaat saja, dia termasuk sahabatnya Rasulullah SAW. Nah ini Sahal waktu ketemu Nabi, dia masih kecil. Nabi tanya, siapa nama kamu? Nama saya Haznan. Haznan itu susah. Ya, Nabi tanya, nama ente siapa? Nama saya Susah. Enak gak? Ya, kata Nabi, waduh ini namanya yang kurang pas. Sama Nabi dikasih menjadi Sahlan. Mulai hari ini nama kamu bukan Susah lagi, tapi Sahlan, kemudahan. Ya, ganti nama langsung oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu biasa. Banyak Rasul ganti nama sahabatnya yang kurang pas. Ada sahabat namanya Zaidul Khail, Z kuda. Z kuda, kata Nabi, la Zaidul Khair, Z yang baik. Ya, banyak yang diganti oleh Rasul. Makanya ulama kita biasa itu, kalau dia punya murid namanya agak sedikit aneh, diganti. Dahulu di Hadramut ada anak Indonesia, sampai di sana ditanya sama Habib Umar, siapa nama kamu? Akbar. Waduh, ini Akbar cuma Allah. Diganti langsung. Artinya nggak salah, nggak dosa. Ada lagi yang namanya, ya mudah-mudahan orangnya nggak nonton streaming nih. Ya, namanya kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya tangan hampa. Tangan hampa. Kalau bahasa Indonesianya artinya tangan hampa. Ditanya, siapa nama ente? Tangan hampa, wahai Habib. Masya Allah, tangan hampa. Akhirnya diganti dengan tangan yang suci. Ya, diganti dengan tangan yang suci. Kembali kita ke Sahal ini. Sahal dulu namanya Haznan, menjadi Sahlan. Haznan sedih, derita, sempit, susah, diganti sama Rasul menjadi Sahlan, kemudahan. Ini Imam Sahal banyak membawa hadisnya Rasul. Kurang lebih 188 hadisnya Rasul dibawa oleh Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, meninggal dunia juga pada usia atau pada
tahun 88 Hijriah, umurnya pada usia 99 tahun. Dan beliau sahabat Nabi yang paling terakhir meninggal di kota Madinah itu Sahal. Ya, meninggalnya di Madinah. Ya, asli orang Madinah, meninggalnya juga di Madinah. Beliau mengatakan, Rasul bersabda, seandainya dunia itu nilainya di sisi Allah seukuran sayapnya nyamuk, maka orang kafir nggak diberi kesempatan oleh Allah untuk meminum air seteguk air pun di dunia. Maksudnya bagaimana nih? Maksudnya saudara, di mata Allah, atau maaf, di hadapan Allah, dunia itu nggak ada nilainya, nggak ada harganya. Sayap nyamuk tuh lebih mahal. Seandainya sama, dunia harganya lebih mahal dengan sayap nyamuk, maka orang kafir nggak dikasih kesempatan sama Allah untuk minum air, untuk makan, untuk enak-enak. Tapi karena Allah jadikan dunia ini sangat murah, orang kafir aja bisa nikmat di dunia. Betul? Jangan lagi seteguk air, makan, minum, punya rumah, dapat rizki juga. Tuh kasih sayang Allah SWT. Tapi dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah. Innallaha lam yukhlaq khalqan abghadu minad dunya. Allah nggak pernah nyiptain makhluk yang lebih Allah benci daripada makhluk yang namanya dunia. Wala yandur ilaiha mundu khalaqaha. Allah nggak pernah memandang dunia semenjak Allah menciptakannya. Setelah jadi dunia ini dicipta sama Allah, Allah nggak pernah nengok. Makanya saudara, kalau orang bangga dengan dunia, orang bodoh. Kenapa kok bodoh, Bib? Iya, karena ad-dunya jifah wa tulabuha kilabun. Dunia itu bangkai. Yang cari bangkai cuman anjing. Dunia boleh, tapi untuk dibangga nggak ada gunanya. Dunia bangkai. Makanya Nabi Ibrahim, saudara, anjingnya tuh banyak. Nabi Ibrahim piara anjing zaman dahulu. Anjingnya jumlahnya ratusan. Setiap anjing dikasih kalung emas. Anjing nih, maaf, kalungnya tuh rantainya emas. Orang bingung, wahai Nabi Ibrahim, kok anjing dikalungin emas? Iya, emas itu dunia. Dunia itu bangkai. Yang cari bangkai hanya anjing. Jadi yang layak anjing aja yang pakai. Subhanallah. Kalau kita urusannya lain dah. Bisa berebut kita sama bini kita. Tuh dunia. Makanya saudara, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah kasih dunia kepada hambanya yang Allah suka maupun yang Allah nggak suka. Orang sholat bisa kaya, orang nggak sholat bisa kaya. Betul? Itu dunia. Mau dia sembah Allah bisa kaya, mau dia nggak beriman nama Allah, nyembahnya Tuhan lain, bisa kaya. Karena dunia ini Allah kasih kepada siapa saja. Fir'aun kaya raya, Haman, Korun kaya raya. Betul? Wala yu'til ilma illa liman yuhibbuhu. Tapi kata Nabi, tapi kalau ilmu Allah nggak bakal kasih kecuali kepada orang yang dicintai sama Allah Ta'ala. Ini orang yang ngaji, ini orang yang dicinta sama Allah. Mau tua, mau muda, laki, perempuan, siang malam dia ngaji, itu tanda Allah emang cinta sama dia. Mau dipakai, mau nggak dipakai itu ilmu, ente ngaji aja, Allah ampuni dosa ente sebelum melangkah. Makanya saudara dikasih ilmu khusus kepada hambanya yang dicinta sama Allah aja. Kalau dunia umum, mau ngaji, mau nggak ngaji, mau sholat, nggak sholat, mau ibadah, nggak ibadah, bisa aja, bisa jadi orang kaya, bisa. Dunia dibagi buat siapa saja. Tapi kalau ilmu khusus Allah kasih buat yang dicinta saja. Kalau dunia umum, singkat, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Kata Nabi, dunia ini sebentar, jadikan waktu yang sebentar ini taat. Kerja boleh, lembur boleh, bisnis boleh, jual beli boleh, jalan-jalan boleh. Tapi ingat, jangan lupa ibadah. Karena ibadah adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita nih manusia dan jin di alam dunia. Betul? Sayyidina Isa alaihissalam
Nabi Isa bilang, ad-dunya salah satu ayamin. Dunia itu cuma 3 hari. Kehidupan dunia kata Nabi Isa hanya 3 hari. Yaumu amsin madha fihi ma madha min yadika. Yang pertama, hari kemarin udah berlalu apa yang kamu kerjakan. Mau baik mau gak baik, hari kemarin udah lewat. Dunia cuma 3 hari. Hari kemarin udah lewat. Betul? Yaumu amsin god madha, hari kemarin udah lewat. Yang kedua, yaumu gadin, hari besok. La tadri atudrikuhu amla, kamu belum tahu masih hidup apa udah mati. Yang ketiga, wa yaumun anta fihi, hari yang ketiga, hari di mana hari itu kamu berada, detik itu, waktu itu. Faghtanimhu, maka gunakan kesempatan yang terbaik di hari itu. Kemarin udah lewat, besok kita belum tahu. Yang harus kita manfaatin hari ini. Betul? Jadikan isinya buat ibadah. Lalu kata Nabi Isa, wa dunya salatu sa'atin, dunia itu cuma 3 jam. Sa'atun madha, 1 jam pertama udah lewat tadi itu. Jam berapa itu? Jam 8 udah lewat. Wa sa'atun la tadri atudriku amla, 1 jam lagi. Jam 11. Ente belum tahu masih hidup atau tidak. Wa sa'atun anta fihi, yang ketiga, jam waktu di mana detik ini kamu berada. Fa'amalha waghtanimha, beramallah, manfaatkan waktu di mana kamu berada. Karena kematian as-sa'ah ila sa'ah, karena kematian itu berpindah. Kalau enggak jam 10, jam 11. Kalau enggak jam 12, kalau enggak jam 1, kalau enggak hari ini, besok, begitu. Betul? Wa dunya thalathu anfasin, kata Nabi Isa, dunia itu cuma 3 kali napas. Cuma 3 kali napas. Nafasun madot, 1 napas sudah berlalu. Coba ente tarik napas. 1. Wa nafsun la tadri atudriku amla, 1 napas lagi. Kita mau tarik nih, masih hidup atau udah mati. Wa nafasun anta fihi, 1 napas lagi di mana kamu sedang tarik itu napas. Di situ kamu beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kehidupan di dunia ini singkat, kayak 3 hari, kayak 3 jam, kayak 3 nafas. Kita lihat hadis yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Imam Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita melakukan barokahnya, amin. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, kami pernah mendengar baginda Rasul bersabda, ala inna dunya mal'unatun, ingatlah bahwasanya dunia itu mal'unatun, terkutuk. Mal'unun ma fiha, terkutuk apa yang ada di dalam dunia. Masya Allah. Illa, kecuali, ini orang-orang yang tidak terkutuk, zikrallahi, orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala, wa mawalah, dan orang-orang yang melakukan amalan setingkat dengan zikir kepada Allah, jauhin diri daripada dosa dan hal-hal yang mulia lainnya, baca Quran, baca hadis, belajar fikih, sedekah, tahajud, ibadah sunnah, itu kalimat wa mawala. Jadi wa mawala itu apa, Bib? Jangan bingung. Ibadah yang setingkat dengan zikir, sedekah, tahajud, silaturahmi, bantu orang, baca Quran, baca maulid, baca salawat, itu wa mawala. Wa aliman, dan orang alim, wa muta'alliman, dan orang yang mengaji ilmu kepada orang alim itu, santrinya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dunia dilaknat oleh Allah. Itu kalimat mal'unah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau udah ngucapin mal'unatun berarti sangat terkutuk.
Karena Allah sebut dalam Quran pohon yang ada di neraka wasyajaratal mal'unah, dan pohon yang terkutuk, pohon yang ada di api neraka tuh. Ini Rasul dalam hadis pakai kalimat mal'unatun. Sesungguhnya inna dunya mal'unah, dunia itu terkutuk, kecuali yang pertama zikrullah, orang yang berzikir sama Allah. Kalau orang berzikir dia nggak terkutuk. Makanya ibu bapak senantiasa kita jadi orang berzikir. Zikir itu nggak lihat tempat. Mau anda di rumah, anda di masjid, anda di jalan, zikir itu bisa selalu mengalir dalam tubuh kita. Nggak bisa dengan lisan, dengan hati. Makanya saudara, sangat saya anjurkan punya tasbih. Kalau ada orang tanya-tanya dalilnya, jangan tanya dalil tasbih deh, belajar dulu yang benar. Jangan tanya dalil tasbih, jangan deh. Tasbih punya aneh, beli sendiri, nggak minjem sama ente, selesai. Kenapa kau harus punya tasbih, Beb? Kan saya belum jadi wali, masih wali-wali daya, wali jami'il muslimin wal muslimat. Nggak apa-apa, walaupun ente belum jadi wali kek, masih wali-wali daya, nggak apa-apa punya tasbih. Ya, nggak semua orang punya tasbih wali kok. Yang dagang, yang bikin dari Cina, bukan wali, nggak nyembah Allah. Terus untuk apa? Untuk memancing motivasi kita zikir sama Allah. Ya, saya pernah bawa riwayat hadis tentang tasbih. Ya, ada 3. Salah satunya tasbih di kantong. Ketika anda berzikir atau tidak berzikir, Allah akan mencatat anda sebagai orang yang ahli zikir. Ya, tuh. Jadi mau dibaca mau enggak, pokoknya bawa tuh tasbih. Syukur-syukur kalau dibaca. Ya, zikir. Kalau orang yang zikir sama Allah Ta'ala nggak bisa ditempelin sama setan. Ya, wadzakirinallaha wadzakirat. Yang kedua, wa mawalah, orang-orang yang beramal saleh setingkat zikir. Dia nggak terkutuk. Hobinya nolong orang, hobinya bantu orang, peduli anak yatim, fuqara, masakin, tengah malam tahajud, apalagi rajin baca istighfar, rajin baca Al-Qur'anul Karim. Itu wa mawalah. Yang ketiga, wa aliman, orang alim. Jadi orang alim tuh nggak terkutuk, enggak. Makanya saudara, ilmu falak pun, ilmu ya tentang falak itu yang bisa menghitung sekian-sekian sampai bisa ngukur nih orang hidupnya bakal senang, bakal susah, itu ilmu falak. Makanya kita dilarang untuk mempelajari ilmu falak. Khususnya Al-Ba'alawi itu sangat dilarang. Enggak haram, enggak. Itu falak mentok untuk orang alim. Hitungan falak 3 atau 4 atau 5. Tapi kalau menghitung orang alim berubah, nggak bisa ditebak. Kenapa? Karena dia tidak terkutuk. Itu orang alim. Dan alim ini nggak semua orang bisa. Alim ini orang yang ngamalin ilmu. Tuh. Yang terakhir, wa muta'alliman, santri, pelajar yang duduk nuntut ilmu. Ya, al-alimu wal muta'allimu syarikani fil ajri. Orang alim sama muridnya dua-duanya dapat pahala. Ini keutamaan jadi santri. Keutamaan jadi orang yang nuntut ilmu luar biasa. Dia terbebas daripada kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara, kalau kita nggak bisa jadi orang alim, ya minimal kita jadi santri orang alim. Jadi orang alim itu berat saudara, bisa kehitung. Di Jakarta ini orang alim bisa kehitung. Ya, hampir kebanyakan sudah meninggal dunia. Yang ada orang baru-baru belajar saja. Kalau ngaku alim banyak. Ngaku alim banyak. Saya alim. Ya, ditanya nahu bingung. Megang kitabnya kebalik. Sorban punya 7 Bib.
Berarti saya alim? Bukan. Saya udah pergi haji 7 kali, Bib. Bukan. Orang alim itu orang yang mengerti betul tentang Al-Quran, tentang sunnah, dihafal Quran, dihafal hadis-hadisnya Rasul, mengerti usul fikih, mengerti asbabul wurud, asbabun nuzul, qaidah-qaidah fiqhiyah, usul, mengerti tentang bagaimana mencari ridhonya Allah, yang ngamalin ilmunya. Itu orang alim. Yang kalau orang alim itu meninggal dunia, menangis malaikat-malaikat Allah. Yang kalau orang nggak bersedih dengan kematian orang alim itu, berarti orang munafik. Tuh, orang alim, lalu muridnya atau santri yang menuntut ilmu, dia orang yang terbebas daripada kutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ya, dibawa oleh riwayat Imam Tirmidzi wa qala haditsun hasan, dikatakan hadis ini hadis hasan. Ya, cukup ini 3 hadis untuk pembukaan majlis kita malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Ya, mengaji itu penting, saudara. Dan jangan menyepelekan ilmu. Jangan menyepelekan guru. Kalau di kampung saudara ada guru ngaji, belajar. Ya, karena setiap orang itu beda-beda. Mungkin di sini kita bisa dapat ilmu A, sama si fulan kita dapat ilmu B, sama si fulan dapat ilmu C. Kalau saudara berguru, ingat nih nasihatnya. Kalau saudara berguru kepada guru yang melarang Anda mengaji kepada orang lain, buru-buru berhenti dari dia. Ngerti enggak? Kalau Anda berguru kepada seorang guru yang melarang Anda mengaji kepada si fulan, melarang Anda mengaji kepada Ustadz fulan, melarang Anda mengaji kepada Habib fulan, buru-buru berhenti dari guru itu. Kenapa? Khawatir ilmu Anda tidak berguna dan bermanfaat. Kenapa begitu? Karena ilmu itu keluar dari lisan yang dipenuhi dengan rasa hasud. Ilmu keluar dari lisan yang dipenuhi dengan rasa dengki. Tuh. Saudara, kalau ada teko, tahu teko? Begini nih. Ini gelas. Gelas teko panci. Luarnya bagus, bening. Di dalamnya ada kotoran cicak. Dituangin ke gelas-gelas, kotoran cicaknya nggak ikut. Tapi air yang ditumpahin ke gelas-gelas kecil, kira-kira kotor apa tidak? Kotor apa tidak? Begitu. Kalau keluar sesuatu cahaya dari tempat yang kotor, ini nggak manfaat ilmu, saudara. Jadi perlu diperhatikan, menuntut ilmu itu penting, maka tuntutlah ilmu kepada siapapun. Ya, mudah-mudahan setiap ilmu yang kita dengar dari fulan itu menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir cukup untuk pembukaan malam ini. Kita pengajian gak usah malam-malam dulu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada minggu pagi di Masjid Jami Baitul Khair, Pesanggerahan samping tol. Ya, pengajian mulai jam 6:15, jam 6 pagi seperempat pada hari Minggu. Ya, dengan kitab Nasoihul Ibad. Mudah-mudahan Allah takdir kita berjumpa di sana, ya, dan mendapatkan ilmu yang manfaat, dan ilmu-ilmu yang kita dengar menyebabkan kita jadi orang-orang soleh solehah. Allah gampangkan rezeki kita semua, Allah gabulkan hajat-hajat kita, mengemis meminta kepada Allah pada bulan-bulan yang agung, pada hari-hari yang mulia, contohnya pada 10 Dzulhijjah ini, ya, sebagaimana saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji, berlipat ganda pahala di sana Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan yang Allah berikan kepada mereka semua. Amin ya rabbal alamin birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Qulu jami'an ya Allahu ya Allah ya Allahu.